5 penyakit otak mematikan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mbah Medis, channel yang membahas semua masalah kesehatan Anda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit otak yang mematikan. Sebelum membahas penyakit otak, ada baiknya kita tahu dulu apa itu otak dan fungsi otak pada manusia. Otak adalah organ yang berada di kepala, mempunyai volume 1350 cc dan terdiri atas 100 miliar sel saraf atau neuron. Fungsi utama otak adalah sebagai pusat pengendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 penyakit otak yang mematikan. Jadi simak video ini baik-baik jika Anda atau kerabat ada yang mempunyai gejala atau sudah menderita penyakit tersebut. Semoga pembahasan kali ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. 1. Tumor otak. Tumor otak adalah kondisi kesehatan yang ditandai dengan tumbuhnya sel-sel dan jaringan abnormal di area otak. Tumor otak terbagi menjadi 4 stadium. Stadium 1 dan 2 adalah tumor otak jinak yang kemungkinan besar masih bisa disembuhkan. Sedangkan stadium 3 dan 4 adalah tumor otak ganas yang kemungkinan tidak dapat disembuhkan. Penyebab tumor otak adalah adanya mutasi genetik pada sel normal. Beberapa gejala yang perlu diwaspadai tumor otak antara lain: sakit kepala hebat, sering mual dan muntah tanpa alasan yang jelas, kesulitan berbicara, kejang pada tangan, lengan, kaki atau seluruh tubuh mengalami gangguan penglihatan, mengalami mati rasa pada satu sisi tubuh, bermasalah dengan ingatan, kehilangan keseimbangan. Jadi, jika mengalami beberapa gejala di atas, sebaiknya dilakukan pemeriksaan dini. 2. Kanker otak. Kanker otak adalah sebutan untuk tumor otak stadium 3 dan 4, di mana sel-sel abnormal tumbuh dengan cepat dan menyebar ke jaringan lain. Untuk gejala hampir sama dengan tumor otak. Beberapa faktor resiko seseorang mengidap kanker otak antara lain: terpapar radiasi, pertambahan usia, paparan bahan kimia, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Untuk pengobatannya bisa dilakukan operasi pengangkatan tumor ganas, radioterapi, kemoterapi, serta pengobatan paliatif. 3. Meningitis. Penyakit otak selanjutnya adalah meningitis atau radang selaput otak. Adalah kondisi kesehatan yang ditandai dengan inflamasi atau peradangan pada selaput pembungkus otak meningen. Penyebab meningitis adalah infeksi bakteri, virus, parasit, jamur, serta cedera. Beberapa gejala yang dapat dijadikan acuan untuk berobat antara lain: sakit kepala parah, mual dan muntah, leher kaku, fotofobia atau sensitif terhadap cahaya, mudah bingung dan mudah pingsan. 4. Hidrosefalus. Hidrosefalus adalah kondisi kesehatan yang ditandai dengan menumpuknya cairan pada rongga otak, sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Hidrosefalus biasanya diderita oleh bayi yang baru lahir yang ditandai dengan ukuran kepala membesar. Hidrosefalus terbagi menjadi 2, yaitu hidrosefalus setelah lahir. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan yang terjadi di dalam otak, seperti tumor otak, radang selaput otak, meningitis, atau stroke. Hidrosefalus kongenital. Kondisi ini disebabkan oleh kelainan bawaan akibat adanya gangguan dalam kandungan, seperti infeksi toksoplasma dan kekurangan asam folat. 5. Ensefalitis atau radang otak. Ensefalitis adalah peradangan pada jaringan otak yang dapat menyebabkan gejala gangguan saraf. Penyebab radang otak adalah adanya infeksi virus, bakteri, atau jamur. Penyakit ini lebih sering terjadi pada anak-anak dan lansia, karena sistem kekebalan tubuh mereka cenderung lebih lemah.
Beberapa gejala radang otak antara lain demam hingga lebih dari 39 derajat Celcius, linglung, halusinasi, emosi tidak stabil, gangguan bicara, pendengaran atau penglihatan, lemah otot, kelumpuhan pada wajah atau bagian tubuh tertentu, kejang, dan penurunan kesadaran. Nah, itulah 5 jenis penyakit otak yang mematikan. Bagaimana pendapat kalian tentang video di atas? Jika punya pengalaman dengan salah satu kelainan di atas atau tambahan lain tentang penyakit otak, bisa share di kolom komentar ya, agar kita sama-sama belajar dan bisa mencegah penyakit tersebut. Jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Sampai jumpa pada video selanjutnya.